Wah, tepuk tangannya dong. Wah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Nah, apa kabarnya? Sehat? Baik, sehat alhamdulillah. Puasa semua Bu ya, insya Allah ya? Puasa. Wah, alhamdulillah. Bu, tadi luar biasa. Ini berapa lama latihannya Ibu? Khusus untuk acara ini hanya semalam. Khusus untuk acara ini hanya semalam? Semalam. Bisa sebagus itu? Kecak-kecak tepuk tangan lagi dong. Oh, terima kasih, alhamdulillah. Luar biasa. Iya. Tapi rutin gak sih? Sebenarnya ada kegiatan grup musik Kolintang ini. Ini dari Manado ya? Iya. Alat musik dari Manado ya? Ya, kebetulan saat ini saya berada bersama ibu-ibu dari Persit Cabang 5, grup 3 Kopassus. Dan tadi sama-sama kita sudah menyaksikan penampilan dari ibu-ibu ini ya. Alhamdulillah, subhanallah, luar biasa. Dan nanti bicara mengenai masalah kepemimpinan ya, nanti ibu-ibu juga ikutan juga nanti ya Bu ya, karena biasanya kalau ibu-ibu yang ada di Persit ini adalah ibu-ibu yang tahan banting. Kenapa? Bagaimana mereka harus merelakan suaminya berjuang demi negara, dan mereka juga harus mengurus anak-anaknya di rumah. Subhanallah. Kita beri tepuk tangan dan aplaus yang luar biasa. Ya baik, saya mau menyapa dulu pemirsa di rumah ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi bersilaturahim ya. Tanpa terasa sekarang kita sudah masuki 10 hari pertama di bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan 10 hari ini badan kita jadi semakin kuat dan kita mulai terbiasa lagi untuk menjalankan ibadah puasa, dan juga kita semakin menambah kualitas ibadah kita. Tidak hanya puasa tapi juga ibadah-ibadah yang lain. Pemirsa, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, tema kami kali ini adalah bicara mengenai kepemimpinan yang sejati. Bagaimana di balik seorang pria yang hebat, pasti di belakangnya ada wanita yang kuat, dan tentunya tidak kalah hebat dengan suami-suaminya atau pria-pria hebat tersebut. Ya, dan pada kesempatan kali ini tentunya kita sama-sama akan mendengarkan tausiah dan ceramah dari guru kita, yaitu Kiai Haji Zainuddin MZ, dan juga Ustadz kita Ustadz Zaki Mirza. Dan disiarkan langsung kali ini khusus dari Masjid Mako Kopassus Cijantung, Jakarta Timur. Balai Komando Mako Kopassus Cijantung, Jakarta Timur. Dan tentunya nanti kami akan mempersembahkan juga hadiah untuk Anda ya, persembahan dari Top One Action Matic. Inilah dia Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa TV One dimanapun saja Anda berada, kita kembali lagi di Tablik Akbar 1431 Hijriah. Tadi kita sudah memberikan prolog awal tentang tema kita, yaitu kita akan bicara mengenai kepemimpinan yang sejati. Dan bicara kepemimpinan tentunya kita juga akan melihat lagi apa sih tujuan Allah menciptakan manusia ke muka bumi ini. Sehingga nanti akan dirunut hingga apa peran kita yang bisa kita lakukan sebagai hamba Allah untuk bisa menjaga alam dan juga menjalankan tugas yang diberikan Allah di muka bumi ini. Nah, untuk kesempatan yang pertama, sambil kita nanti juga akan menantikan kedatangan dari Kiai Haji Zainuddin MZ, kita berikan kesempatan yang pertama kepada Ustadz Zaki Mirza. Zaki Mirza, kami persilakan. Ya, terima kasih Bang David atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmadullah alladzi la ilaha illa huwa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin imamil mukhlisin wa sayyidil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Amma ba'd. Pemirsa Tablik Akbar Ramadan TV One yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayahanda, dipanggil ayahanda kayaknya masih pada muda semua ya. Yang enak saya panggil abang-abang aja ya. Abang-abang yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini kalau dilihat Bang David, tidak ada yang absen bajunya satupun dari topi. Iya. Nah, ini lambang bahwa orang Islam itu memang harus belajar disiplin, memimpin dengan disiplin. Nah, ibunda yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kemuliaan itu tidak hanya bersifat duniawi, tapi kemuliaan yang paling abadi akan senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua, yaitu kemuliaan ukhrawi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, berbicara masalah kepemimpinan,
Saya kutip satu tulisan dari seorang psikolog Islam asal Syria yang bernama Syekh Ibnu Qayyim As-Suri. Beliau mengatakan bahwa pada awalnya Allah itu kan menciptakan 3 makhluk. Yang pertama, Allah menciptakan anima vegetativa, tumbuh-tumbuhan. Lalu Allah menciptakan anima aktiva, binatang. Lalu Allah menciptakan manusia yang dalam bahasa biologinya disebut dengan anima intelektiva. Perbedaannya, makhluk yang ketigalah yang dititipkan oleh Allah bekal kecerdasan. Karena Allah di dalam surah Al-Ahzab ayat 72 pernah ingin memberikan hidup ini untuk diolah kepada langit. Inna aradna al-amanata 'ala samawat. Kata Allah kepada langit, langit, tolong atur hidup ini. Kata langit, abdi ora sungkan, enggak biasa. Kata orang Sunda, ente tiasa, enggak bisa. Langit menolak, karena langit tidak bisa. Kemudian dikasih kepada bumi, bumi juga tidak bisa memimpin. Lalu kekuasaan itu dikasih kepada gunung, gunung juga tidak mampu memimpin. Lalu kekuasaan itu diberikan kepada siapa? Kepada Nabi Adam alaihi salam. Kenapa diberikan kepada manusia? Karena memang manusia diberi kecerdasan. Bapak tahu kambing, Pak? 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 Wah, suaranya mantep banget nih. Tahu, iya. Saya demen nih, sekali lagi. Pak? Kambing itu kan beda dengan manusia. Sepinter-pinternya kambing, kalau di depannya ditaruh emas sama rumput, kira-kira yang dipilih apa, Pak? Ah, ini yang sering ngangon kambing tahu biasanya. Yang dipilih pasti rumput. Padahal kalau kambing itu cerdas, punya otak, dia bisa memimpin. Ambil itu rumput, ya, kemudian jual ke pasar, atau misalnya jual ke tempat, dijual bisa beli rumput sekabupaten. Artinya apa? Kalau dikasih emas sama rumput, pasti yang dipilih rumput, bukan emas. Karena binatang tidak punya kemampuan untuk memimpin. Lalu Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-30 berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka Adam ditunjuk oleh Allah untuk menjadi khalifah, mengelola bumi ini. Sekarang gimana kurang cerdas, Pak? Manusia bisa belajar dari alam. Manusia bisa belajar dari binatang. Manusia bisa belajar dari lingkungan sekitar. Pada tahun 1903, Wright bersaudara menemukan pesawat terbang. Menciptakan pesawat terbang belajar dari apa? Dari bagaimana burung bisa terbang di langit yang sangat luas. Kemudian contoh lain, bahwa manusia itu cerdas adalah ketika melihat semut. Lihat semut, Pak. Ketika dia punya beban yang bebannya lebih berat dari tubuhnya, dia tidak bisa berpikir menggunakan akal karena memang tidak diberi kecerdasan. Tapi manusia tidak rela untuk mengangkat beban yang lebih berat dari tubuhnya. Maka ada teori katrol. Sehingga tidak perlu capek-capek ngangkat beban, cukup dengan alat yang diciptakan. Inilah manusia dengan segala kecerdasannya dipilih oleh Allah untuk mengelola alam ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yanzuruna ilas samaa'i kaifa rufi'at. Wahai manusia, lihatlah langit itu bagaimana ditinggikan. Manusia melihat, belajar bagaimana bisa sampai ke bulan. Subhanallah. Pernah dengar kambing sampai ke bulan, Pak? Belum pernah. Yang pertama kali makhluk hidup pertama sampai ke bulan siapa? Manusia. Karena memang ternyata manusia diberikan akal yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kelebihan manusia di atas makhluk-makhluk hidup yang lainnya. Maka saat ini satu model, satu rule yang paling tepat untuk kita jadikan contoh sebagai pemimpin siapa? Tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya. Ada satu buku yang sangat menarik, Bang David. Ya. Ini ditulis oleh Syekh, seorang ilmuwan berasal dari Mesir, yang bernama Syekh Abbas Al-Aqad. Beliau menyatakan ternyata secara malu-malu mantan presiden Amerika John F. Kennedy, beliau menjadikan Rasulullah SAW dalam buku As-Sirah An-Nabawiyah bagaimana memimpin negara Amerika. Subhanallah. Yang dilihat adalah bagaimana Rasulullah memimpin ketika ada di kota Madinah. Ya. Kalau Bapak pernah melihat buku yang dibikin oleh Presiden Soekarno yang berjudul Islam dan Nasionalisme, ternyata di buku itu Presiden Soekarno banyak mengutip bagaimana Rasulullah SAW memimpin umatnya di kota Madinah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ternyata Rasul adalah pemimpin yang paling sempurna. Dan Rasulullah selama 14 tahun, Bu, ini terpesona melihat saya kayaknya. Terkesima. Aja sampai mangap masalahnya. 14 abad, Ya. Subhanallah. Rasulullah dikaji dari berbagai disiplin ilmu, ternyata he is the greatest leader of the world. Allahu Akbar. Kita takbir, Pak. Allahu Akbar. Subhanallah. Ustaz, Baik. ada sesuatu yang menarik dari yang Ustaz Iya. sampaikan, bahwa dari periode Nabi Adam sampai ke Rasulullah SAW, Nabi kita Nabi Muhammad, itu kan diturun-temurun itu dari Nabi Adam, Iya. Nabi Nuh, Nabi Hud, terus ya kan Nabi Isa, Nabi Musa, ya. Iya. Terus Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Isa sampai ke Nabi Muhammad SAW. Ini masing-masing kan mewakili generasi ke generasi. Iya. Dan setiap Rasul itu kita anggap sebagai khalifah pada zamannya, Iya. ya kan? Nah, ada hal yang menarik seperti yang tadi Ustaz katakan, bahwa masing-masing ini kita yakin bahwa di dalam Rasul itu ada kepribadian ya yang merupakan uswatun hasanah, ya kan, Yeah. kepribadian yang baik. Nah, kira-kira bagaimana kita bisa menyikapi seorang Rasul, ya, Rasulullah SAW di dalam keluarganya, ya. Nah, nanti Ustaz Zaki bisa bercerita kepada kita ya. Nanti kita akan bicara bagaimana seorang Rasul memimpin keluarganya. Keluarga ini bisa jadi memang istri dan anak-anaknya ataupun lingkungannya, ya. Yeah. Tepat sekali mungkin kita bahas pada kesempatan kali ini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi, tetaplah di Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Ya pemirsa, Alhamdulillah kita kembali lagi di Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Tadi sama-sama kita sudah mendengarkan tausiah awal dari Ustaz Zaki Mirza, ya, Yeah. bicara tentang peran manusia di bumi ini. Kenapa Allah menurunkan Nabi Adam ke muka bumi ini sebagai pemimpin pada saat ditanyakan bumi, bahkan langit pun tidak ada yang sanggup Iya. memegang Sampai gunung amanah. pun ditanya. Iya, bahkan gunung pun ditanya, Iya. tidak sanggup untuk memegang amanah ini. Hanya manusialah yang akhirnya mendapatkan atau memegang amanah untuk menjaga bumi ini. Di mana waktu itu adalah tanggung jawab kita sebagai anak cucu Adam. Baik. Tetapi memang dalam perjalanannya Ustadz, seringkali kita manusia kan hilaf. Ya, Betul. kita seringkali hilaf atau kita merasakan dengan karakter kita yang memiliki keterbatasan, ya. Iya. Jangankan kita memimpin orang lain, memimpin diri sendiri aja kadang-kala susah gitu. Betul. Saya mau coba mengkaitkan dengan salah satu ayat di dalam Al-Qur'an, ya, di mana laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah tadi gitu. Iya. Bahwa di dalam diri Rasulullah terdapat pribadi yang baik. Nah, gimana kita bisa bersikap dari seorang figur Rasulullah? Beliau memimpin dirinya sendiri dan juga memimpin keluarganya. Silakan Ustaz. Baik. Setiap manusia itu yang pasti adalah pemimpin untuk dirinya sendiri. Ini dalam skala mikro, Pak. Pak RT adalah pemimpin bagi warganya dalam satu RT. Naik lagi, Pak RW adalah pemimpin yang mengurus masyarakatnya dalam skup satu RW. Terus naik dan terus naik dan terus naik ke dalam tingkat yang lebih tinggi. Tapi untuk masing-masing ternyata diri kita adalah pemimpin untuk diri kita masing-masing. Makanya Rasulullah SAW setelah perang Badar, beliau menjawab satu tanggapan dari salah seorang sahabat. Ya Rasul, alhamdulillah kita baru saja pulang dan menang dari satu peperangan. Kata Rasulullah SAW, ntar dulu. Perang yang tadi baru perang yang kecil. Ada perang yang jauh lebih besar. Perang apa ya Rasul? Perang melawan hawa nafsu sendiri. Ternyata yang harus dipimpin dalam diri kita masing-masing adalah
lebih sering bagaimana memimpin hawa nafsu kita. Ini yang sulit. Makanya Bapak kita lihat berapa banyak para pemimpin berskala internasional yang akhirnya harus jatuh karena bertakluk di bawah kaki wanita. Betul nggak Pak? Pak, betul nggak? Kok manggutnya berat amat nih urusan wanita? Kita lihat Napoleon Bonaparte, the Lion of the Europe, pemimpin daratan Eropa. Bagaimana dia harus bertakluk di bawah kaki Margaret Josephine. Tuh lihat. Belum lagi Hitler, dia harus bertekuk lutut di bawah kaki Eva Braun. Belum lagi Julius Caesar, pemimpin Romawi, yang di zaman Rasulullah memegang wilayah barat, saat itu harus jatuh di bawah seorang wanita asal Mesir yang bernama Cleopatra. Nah, makanya Pak, baik-baik dengan wanita. Kalau istilah pemimpin itu istilahnya jempol. Makanya kalau udah diacungin jempol sama pemimpin, ini ukuran baik. Bagus. Tapi wanita hati-hati. Karena wanita itu ibarat kelingking. Kecil tapi mantep. Baik-baik. Coba kalau sweet Pak, jempol lawan kelingking menang mana? Berarti pemimpin lebih sering kalah sama siapa? Sama kelingking. Itu Margaret Josephine kelingking, Cleopatra kelingking. Yang ngojok-ngojokin Nabi Adam untuk memetik buah huldi sehingga diturunkan dari surga oleh Allah siapa? Kelingking. Siti Hawa itu perempuan semua Pak. Makanya kita lihat, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ingin meninggal, tidak pernah satupun dipanggil istrinya, tapi yang dipanggil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam siapa Pak? Ummati, ummati, ummatku, umatku. Maka wajar kalau Samuel Huntington di dalam bukunya Tasawdumul Hadarah, benturan peradaban, beliau menjadikan Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seorang nomor satu yang paling hebat in all over the world, di seluruh dunia. Nah, belum lagi para orientalis barat. Nanti ada lagi Michel H. Hart yang menulis buku 100 tokoh paling menggoncang peradaban dunia. Nomor satu ditaruh siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Newton, Einstein dan sebagainya ditaruh nomor sekian. Inilah bukti bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin yang dilihat dari disiplin ilmu manapun, he is the greatest. Pasti akan tampil sebagai pemimpin yang terhebat. Begitu Bang David. Ya baik, tapi memang menarik sekali kita bicara menjadi seorang pemimpin ya. Tadi sebut siapa aja? Napoleon ya. Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte, Hitler. Kemudian ada lagi Julius Caesar. Julius Caesar ya kan? Ya. Julius Caesar ya. Iya. Saya juga termasuk yang gampang tunduk dengan istri saya. Oh gitu. Saya Jadi gampang takluk sama istri ya? Saya istri, ikatan suami takut istri saya. Ya, baik. Siapa bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau bertanya? Saya berikan kesempatan. Oke, silakan Bapak. Baik, Pak Mayor Alfonsus. Silakan Pak, pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayor Infantri Alfonsus Kading, Kasipes Grup 3 Kopassus. Ya, Pertanyaan Ustaz. Pertanyaan kami, keberhasilan seorang pemimpin di keluarga, kita sebagai laki-laki dan sebagai seorang ayah di keluarga itu tidak terlepas dari peran istri sebagai pendamping suami. Pada saat kita berhasil memimpin anak-anak kita dan keluarga kita, pasti kita mendapatkan pujian dari anak-anak kita dan mungkin para tetangga yang melihat kondisi keluarga kita ini baik. Pertanyaan kami, bagaimana kita mengucapkan terima kasih kepada istri kita yang telah mendampingi kita dalam memimpin keluarga? Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita membuat keputusan yang salah di dalam keluarga, pastinya kita akan mendapat hal yang negatif oleh anak-anak kita. Dan bagaimana kita pada saat kita membuat keputusan yang salah itu, kita menyampaikan permintaan maaf kepada istri kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan bapak-bapak. Allahu Akbar.
Kenapa kita jelasin dulu, tepuk tangan boleh karena ini di balai komando ya Pak ya, bukan di dalam masjid, nggak apa-apa ya Pak ya. Baik, silakan ibu-ibu. Tadi luar biasa, seorang laki-laki ya, bagaimana caranya untuk mengucapkan terima kasih kepada istrinya atas segala yang sudah diberikan, karena kesuksesan ini berkat dukungan si istri. Subhanallah. Ibu, siapa yang mau bertanya? Siapa? Oh iya, silakan Ibu. Ya, pertanyaannya apa? Namanya siapa? Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan pertama-tama saya memperkenalkan diri. Nama saya Nani, istri dari Mayor Infantri Rianto. Ya. Pertanyaan saya yang pertama, dalam Al-Quran, dalam surat An-Nasr, saya mendengar kalau Allah memilih laki-laki sebagai pemimpin. Ya. Pertanyaan saya, mengapa Allah memilih laki-laki sebagai pemimpin? Baik. Yang kedua, kriteria seperti apa pemimpin yang baik itu, khususnya dalam ruang lingkup rumah tangga? Ya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya bagus-bagus ya, subhanallah. Ya, Pertanyaannya. Ustaz, mau dijawab sekarang apa besok Ustaz? Habis Idul Fitri aja Bang. Silakan dijawab pertanyaan dari Baik. Alfonso, silakan. Saya teringat satu buku yang berjudul The True Love Story of Siti Khadijah. Buku ini menunjukkan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat dibantu, sangat di backup perjuangan dakwah beliau oleh seorang wanita kaya raya, pengusaha yang saat itu menjadi pengusaha nomor 1 di kota Mekah Al-Mukarramah. Beliau adalah Siti Khadijah. Dalam sejarahnya, subhanallah, ternyata Siti Khadijah ini selalu mendukung kiprah perjuangan dakwah seorang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lihat, setelah beliau mendapatkan wahyu yang pertama turun, kemudian beliau kedinginan, siapa yang pertama kali membuat hatinya tenang? Tidak lain adalah istrinya Siti Khadijah, istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya mau bilang nih Ibu, apalagi dengan suami yang sering pulang atau sering pergi tapi nggak pulang-pulang. Jangan-jangan ini saudaranya Bang Toyib semua nih Bang. 2 lebaran, 2 puasa nggak pulang-pulang. Tapi lagu Bang Toyib udah nggak laku karena Bang Toyib udah pulang sekarang. Nah, seorang istri harus pandai menghibur. Paling tidak ketika seorang suami pulang berjuang, pulang berjihad, bekerja, apapun profesinya, maka yang terbaik adalah kata Rasulullah SAW, istri yang soleha, istri yang ketika suami pulang ke rumah, maka wajahnya saja sudah membuat hati menjadi tenang. Sekarang kebayang nggak Pak? Kita dari pagi sampai sore kerja capek, peras keringat, banting tulang, sampai di rumah istri itu muka ditekuk, nggak kehitung lipetannya. Kira-kira bikin hati seneng apa dongkol? Pasti dongkol. Wow, udah bete di kantor, bete di rumah. Maka kata Rasulullah, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Senyum kepada saudara sendiri saja sedekah, apalagi senyum terhadap suami, terhadap istri. Maka yang terbaik bagaimana berterima kasih kepada istri tentunya adalah dengan menghargai kemuliaan seorang istri. Tapi juga harus dilihat bagaimana seorang istri itu memuliakan suaminya. Karena banyak juga istri yang sangat tidak mendukung ketika suaminya berjuang, apapun profesinya. Maka ketika istri mendukung perjuangan suami, berikanlah reward, penghargaan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kalimat yang tidak berubah. Kita kalau lagi pacaran dulu kan serba romantis Pak. Anak sekarang apalagi nih panggilannya macam-macam Bang David. Apa aja Ustaz? Kamu lagi apa yang? Kan gitu. Atau kamu lagi di mana Beb? Maksudnya bebek. Masih pacaran, nanti baru nikah papa, mama. Ya. Punya anak 1, kalau ditanya itu siapa? Bapaknya anak-anak. Ntar punya anak 2 siapa? Bapak lo. Punya anak 3, bapaknya hilang, tinggal lu nya doang.
Baik, itu Bang David. Oke, Ustaz, nanti kita akan lanjutkan lagi. Jadi Ya. memang perlu ada apa ya? Kalau dalam pernikahan itu harus saling menghargai. Betul. Pada saat seorang suami mencari nafkah untuk istrinya, istri sambut dengan senyuman, dan suami juga harus mengapresiasi apa yang sudah dilakukan istri dengan senyuman dan juga dengan kata-kata indah, ya. Disayang seperti waktu pacaran gitu ya. Pak Rasulullah, saya nggak salah ya, itu Rasulullah memanggil istrinya ya Humairah. Yang kemerah-merahan. Yang kemerah-merahan. Karena pipinya memang merah dari sononya. Subhanallah. Dari sononya. Kalau ibu kan pada merah nih. Ah. Ini nggak tahu pakai blas. Oh, kenapa ditabok suaminya, saya nggak ngerti. Baik, kita akan lanjutkan lagi, Ustaz. Jangan kemana-mana, kita juga nanti akan dengarkan jawaban dari Ibu. Tetaplah di Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Iya pemirsa, masih disiarkan langsung dari Balai Komando Mako Kopassus, Si Jantung. Nah, kali ini kita akan melanjutkan lagi ya. Alhamdulillah kali ini Kiai Haji Zainuddin Amjad sudah bersama-sama dengan kita. Tapi sebelumnya saya mau bertanya dulu nih sama sebelah saya ada Pak Maksum ya. Bicara mengenai kepemimpinan. Pemimpin itu pasti ada hubungannya dengan tanggung jawab. Nah, kita sebagai manusia punya tanggung jawab kepada Allah dan juga kita di dunia juga punya tanggung jawab pada keluarga kita, ya kan? Nah, kemudian Pak Maksum sebagai ibaratnya bagian dari negara ini sebagai anggota Kopassus bulan Ramadan ini gimana aktivitasnya, Pak? Bisa pakai mic aja, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjawab, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Maksum, Bintara Grup 3 Kopassus. Ya. Jadi untuk kegiatan Kopassus pada umumnya atau Grup 3 pada khususnya, bulan puasa atau bukan bulan puasa sama saja kegiatannya, fisiknya sama. Cuma, fisik juga tetap? Ya, sama saja. Sama saja. Cuma yang membedakannya itu adalah waktunya. Oh. Kalau di luar bulan puasa, itu kita pemilihan fisik di pagi hari. Tetapi kalau pada bulan suci Ramadan atau bulan puasa ini, kegiatan fisiknya dialihkan waktunya sore. Oh gitu. Ya, sambil menunggu berbuka puasa. Oh subhanallah. Oh, jadi dialihkan waktunya ya? Ya, tapi fisiknya tetap berjalan? Tetap. Kalau memang 8 kilo, 8 kilo. Kalau 5 kilo, 5 kilo tetap. Subhanallah. Takbir dong. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih Pak Maksum. Inilah dia bentuk bagaimana prajurit kita siap untuk mempertahankan negara kita walaupun puasa, karena banyak kemenangan peperangan yang diraih oleh umat Islam ya pada saat bulan puasa. Oke, bicara kepemimpinan, tentunya kita akan melanjutkan lagi untuk mendengarkan tausiah dan juga ceramah dari guru kita. Seperti yang tadi kami janjikan kepada Anda pemirsa, bahwa saat lagi kita akan mendengar tausiah dari Kiai Haji Zainuddin Amjad. Sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum Kiai. Kiai silakan Kiai. Ya. Kiai, kita hari ini bicara mengenai kepemimpinan. Tadi sudah dibahas sedikit tentang kepemimpinan, tentang tugas dan fungsi
manusia di muka bumi ini. Dan tadi juga sempat dibahas tentang pemimpin di dalam keluarga. Nah, gimana sih kita harus bersikap sebagai pemimpin pada saat kita memiliki tanggung jawab dengan keluarga, tugas dan juga kepada Allah. Tugas kita di dunia, entah kalau misalnya di sini prajurit ya, kepada negara dan juga kepada keluarga. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, keluarga besar Kopassus dan segenap pemirsa TV One di seluruh tanah air. Pada waktu perintah puasa diturunkan, sebagian sahabat menyangka bahwa siang malam itu tidak boleh bergaul dengan istri. Nah, bagi pasangan tua ini nggak masalah, tapi bagi para pemula, wah ini berat. Banyak yang nyerempet-nyerempet. Habis sholat zuhur kumpul di masjid, ngobrol, nggak tahan lo gue. Kenapa? Kejadian juga semalam. Rupanya banyak temennya yang senasib gitu. Gue juga loh. Gue juga mau ntar kayak gitu. Sampai berita ini kepada baginda Rasul, turun penegasan Quran. Uhilla lakum lailatus siyami arrafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu bergaul dengan istrimu pada malam-malam puasa. Malam. Kenapa? Islam agama yang sesuai dengan fitrah manusia, bahwa itu adalah basic need dari manusia. Kalau siang malam nggak boleh sama sekali, sebulan penuh rontok rambut Pak. Tapi ada yang mau saya sampaikan berkaitan dengan ini. Ayatnya kemudian menyambung. Kenapa dibolehkan? Karena kau suami adalah pakaian untuk istrimu, kau istri adalah pakaian untuk suamimu. Ini sebenarnya arahnya. Quran dengan bahasa yang indah bilang, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri pakaian suami, suami pakaian istri. Sebelum kita masuk kepada kepemimpinan di rumah tangga. Kenapa pakaian? Pertama, tugas utama pakaian adalah nutup aurat. Itu dulu yang penting. Tugas utama pakaian adalah menutup aurat. Soal mode nomor 2000. Soal trendy nomor 3000. Soal merek nomor sekian. Tapi tugas utama pakaian menutup aurat. Kalau suami istri ibarat pakaian, maka dia harus saling menutupi kekurangan masing-masing. Ini dulu yang pertama. Pakaian harus saling menutupi kekurangan masing-masing. Dimanapun itu, menutupi kekurangan. Memang dalam Islam suami pemimpin di rumah tangga. Dalam Islam istri wajib taat, tapi selalu ada demokrasi. Istri wajib taat, tapi suami tidak boleh sewenang-wenang. Itu kan demokrasi dalam rumah tangga. Istri wajib taat, ya, tapi suami juga tidak boleh sewenang-wenang. Pakaian harus saling menutupi aurat. Kekurangan suami ditutupi istri, kekurangan istri ditutupi suami. Suami berangkat tugas, istri kan berdua fungsi di rumah tangga. Ya, jadi kepala rumah tangga, jadi pemimpin buat anak-anaknya, menutupi kekurangan. Itu jangan kekurangan suami diceritain di tempat arisan, atau kekurangan istri diceritain di mana-mana. Itu tidak berfungsi sebagai pakaian. Pakaian harus menutup aurat. Yang kedua, tugas utama pakaian itu harus jadi kebanggaan. Saya bangga pakai baju koko nih, saya bangga pakai sarung, saya bangga pakai peci. Kopassus tentu bangga dengan atribut dan seragamnya. Ibu bangga punya suami prajurit, saudara bangga punya istri yang setia. Kebanggaan itu menimbulkan rasa respek. Respek memudahkan timbulnya saling pengertian, dan pengertian
tangga utama untuk mencapai ketenangan. Bagaimana orang mau respect kalau dia tidak bangga? Bagaimana orang mau bangga kalau dia tidak mengerti tentang apa sesungguhnya suaminya dan apa tugas utamanya? Jadi ini yang kedua, pakaian harus jadi kebanggaan. Kebanggaan menimbulkan respect, respect menimbulkan rasa hormat, dan rasa hormat mudah menimbulkan saling pengertian. Saudara, sekarang ini kita hidup di abad entertain. Orang pinter bangun pencitraan. Ini dilema demokrasi kita. Sementara demokrasi itu kan hanya bicara kuantitas, nggak pernah bicara kualitas. Setengah tanpa satu itulah pemenang. Mau rombongan preman, yaitu. Yang kedua, demokrasi memang agak sulit kalau ditegakkan di atas kemiskinan dan kebodohan. Goyah sendinya. Sehingga tetap saja peluang akan diperoleh oleh para pemilik modal. Pada saat rakyat terkena penyakit pragmatisme, kan sulit berharap rakyat yang lagi lapar dan perlu pekerjaan bisa memilih pemimpin yang bagus. Agak berat itu. Ditambah abad pencitraan. Sekarang ini siapa pakai apa, siapa mau jadi apa, sering gak jelas. Atribut aja kacau sekarang. Pemburu hantu pakai sorban. Bentar lagi kiai pakai helm ini. Atribut aja udah kacau nih. Siapa pakai apa, siapa mau jadi apa, nggak karuan. Jadi saya nggak heran kalau melihat artis mau jadi bupati. Saya nggak usah sebut nama lah itu. Ya, mau jadi bupati. Ya, dengan segala hormat saya menghargai hak demokrasi orang. Dengan segala hormat saya menghargai hak seseorang untuk dicalonkan dan mencalonkan. Tapi dengan segala hormat saya harus memperingati seluruh rakyat kita bahwa urusan itu lebih baik serahkan ahlinya. Bahwa urusan itu lebih baik diserahkan ahlinya. Dari dulu saya mengatakan tentara TNI dengan rakyat itu seperti hutan dengan harimau, Pak. Kopassus dengan rakyat seperti hutan dengan harimau itu tidak boleh pisah. Hutan itu kalau nggak ada harimaunya nggak angker loh, Pak. Siapa saja seenaknya masuk hutan, nebang pohon seenaknya. Kenapa? Hutan nggak ada harimaunya, nggak ditakuti orang. Tapi harimau juga kalau nggak tinggal di hutan ikut sirkus itu loh. Harimau tuh kalau sudah ikut sirkus tuh hilang wibawanya tuh. Disuruh duduk, disuruh lompat. Abdi mah kumaha juragan wae aya namalak. Baik. Sebentar, pada kiunya, maka harimau harus jaga hutan, hutan juga harus tahu keperluan harimau. Ada take and give-nya di situ. Iya. Nah, itu nanti dalam konteks rumah tangga kita akan runtun lagi. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Pastinya ini berhubungan dengan tugas dan fungsi masing-masing, ya kan gitu. Negara kita ini tentunya akan diakui kedaulatannya, ya, oleh tetangga-tetangganya, tentunya dengan memiliki pertahanan yang kuat. Seperti yang sekarang ini, pasukan Kopassus ini termasuk salah satu pasukan elit terbaik di dunia. Kita beri tepuk tangan buat Kopassus, subhanallah. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan lagi, ya. Kita akan lanjutkan lagi. Nanti kami juga akan memberikan hadiah untuk Anda, dan nanti Pak Kiai juga akan bicara lebih banyak lagi tentang keluarga, ya. Jangan kemana-mana, tetaplah di Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah.
yang akan dipandu oleh David Khalid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Popi, alhamdulillah rabbil alamin. Pemirsa, kita kembali lagi di Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Bicara mengenai pemimpin ya, dalam lingkungan keluarga ya, pada saat suami bertugas sudah disampaikan oleh Kiai, yang tanggung jawab di rumah itu otomatis adalah istri atau ibu dari anak-anak. Begitu berat beban yang diterima, tanggung jawab yang diemban oleh seorang istri ya, apalagi saya tidak hanya bicara dalam institusi militer ya, tetapi juga tugas-tugas yang lain. Misalnya orang bekerja kilang minyak 3 bulan di offshore, kembali lagi 1 bulan di Jakarta di rumah. Kesempatan untuk berkomunikasi dengan anak sangat sedikit. Nah, tentunya kita akan kembali lagi bagaimana sih Islam sebenarnya memandang ya perempuan. Soalnya ada kaum orientalis yang mengatakan bahwa Islam itu selalu menomorduakan ya posisi perempuan. Nah, Kiai, gimana kita bersikap terhadap ini, Kiai? Silakan. Bapak Ibu dan pemirsa TV One, saya akan berangkat dari ungkapan terakhir tadi bahwa urusan itu memang lebih baik diserahkan ahlinya. Jangan memaksakan diri memasuki sesuatu yang memang bukan dunia kita. Toh ini sesuai dengan prinsip manajemen modern bahwa the right man in the right job, the right man on the right place, dan seterusnya. Nah, satu hari sekelompok perempuan unjuk rasa kepada baginda Nabi. Tapi tentu unjuk rasa yang sopan. Kalau kita kan sekarang ini seperti tercabut dari akar budaya kita sebagai bangsa. Demo tuh nggak sah kalau nggak mecahin kaca. Nggak afdol kalau nggak nyaci maki orang. Kita seperti terserabut dari akar budaya kita. Tiba-tiba kita jadi bangsa yang beringas. Nah, ini sekelompok ibu-ibu unjuk rasa. Ya Rasul, orang laki sih enak dong. Enak kenapa? Iyalah, kalau orang laki berhaji, kami haji. Orang laki puasa, kami puasa. Orang laki sodako, kami sodako. Tapi kalau mereka orang laki jihad, maju ke medan perang dengan pedang, tombak dan panah, kami cuma disuruh nunggu di rumah. Padahal kami kepengen loh mendapat pahala jihad itu. Kami kepengen mati bersimbah darah, gugur sebagai syahid. Izinkan kami maju ke medan perang ya Rasul. Ini perasaan ibu-ibu itu. Rasulullah senyum. Bu, ibu ndak usah khawatir. Ibu juga punya jihad loh. Apa jihad kami ya Rasul? Jihadukunna fi buyutikunna. Jihad ibu-ibu adalah di rumah tangga ibu-ibu. Ini keseimbangan. Jadi suami di medan tugas, ibu di rumah punya porsi yang sama. Karena tidak seorang suami bisa sukses jadi apapun dia tanpa peran serta dan dukungan istrinya, yang pengaruhnya sangat besar. Suami yang jujur, polos, lugu, sederhana, bisa jadi koruptor ulung kalau dikipas-kipasi istrinya. Ini tukang kipas paling ahli. Tukang kompor, tukang kipas. Saya punya teman mubalik. Biasanya pidatonya sejuk, asyik, runtun, enak didengar. Satu malam acara sama-sama, saya kaget dengar ceramahnya. Wah, semua salah. Ulama dihantam, pemerintah, udahlah semua salah. Selesai acara, kami ngobrol sama-sama, makan sama-sama bulan malam waktu itu. Saya tanya, tumben pidato lu keras benar malam ini. Dia bilang tadi mau berangkat gue habis ribut sama bini gue katanya. Ini gatel di mana, garuknya di mana ini? Saya mau cerita pengaruh rumah tangga dalam pelaksanaan tugas. Sangat dahsyat dampaknya itu. Tidak ada seorang suami bisa sukses jadi apapun dia tanpa peran serta dan dukungan istrinya. Karena itu
Islam sejak awalnya muncul memang untuk mengangkat harkat, derajat dan martabat perempuan. Coba ibu lihat. Sebelum Rasulullah datang, perempuan itu menyedihkan nasibnya. Ini enggak cerita Arab, cerita dunia. Dunia 14 abad yang lalu. Jangan lupa itu, Amerika baru membangun demokrasi 200 tahun yang lalu. Ini dunia 14 abad yang lalu. Di dunia nasib perempuan itu dilecehkan. Alat pemuas nafsu, dilahirkan hanya untuk melahirkan. Kalaupun berperan, peranannya enggak lebih segitiga pengaman. Dapur, sumur, kasur. Kasur, sumur, dapur. Dapur, sumur, kasur. Muter-muter di situ. Dilecehkan. Alat pemuas nafsu. Dilahirkan hanya untuk melahirkan. Harganya murah. Sebelum Islam datang, murah. Sebelum Islam datang, murah. Sebelum Islam datang. Masya Allah, tidak usah jauh-jauh. Raja-raja Jawa kita, Pak, sebelum kenal Islam, seenaknya ngoleksi perempuan tuh. Dijadikan selir, murah. Sultan-sultan di Turki, ratusan piara haram di istana. Kaisar terakhir dinasti Ming Cina, bangun Perbodan City itu kan 1000 kamar karena istrinya 1000. Lah udah, saya ngebayangin tuh kalau raja istrinya 1000, kapan pakai kolornya tuh raja, Pak? Innalillahi, maaf. Kiai bisa aja. Maaf ini. Iya Kiai, maaf. Daripada togang-togang. Ya. Saudara-saudara, Nabi terenyuh. Lalu ini ungkapan 14 abad yang lalu. Bandingkan, Amerika baru bangun demokrasi 200 tahun lalu. Ya. Baru 200 tahun lalu dia teriak-teriak that all men are created equal. Semua manusia dilahirkan sama. Itu seruan baru 200 tahun lalu. Ini 14 abad yang lalu. Dari gurun pasir ada ungkapan An-nisa imadul bilad. Perempuan itu tiangnya negara. Kalau baik perempuan, baik negara. Kalau rusak perempuan, hancur negara. Tiang negara. Tiang. Tiangnya negara. Ya. Baik. Dan tiang itu tentu ada fungsi-fungsinya. Ya, perempuan sebagai pendamping suami. Ini yang paling penting. Perempuan sebagai mempersiapkan generasi mendatang. Dan yang ketiga, perempuan sebagai social agent di tengah masyarakat. Baik. Banyak fungsi-fungsi lain yang menunjukkan bahwa Islam sungguh dan serius mengangkat, mau perempuan itu maju, mengangkat harkat, derajat dan martabatnya, tapi jangan lupa dengan kodrat sebagai perempuan. Itu titik poinnya di situ. Baik. Silakan maju, tapi jangan lupa dengan kodrat sebagai perempuan. Takbir, Allahu Akbar. Betapa mulianya Islam, dan di situ juga terjawab semua di mana porsi laki-laki, di mana porsi perempuan. Menjadi seorang ibu rumah tangga itu adalah profesi yang sangat mulia. Kita semua tidak akan pernah bisa berdiri di sini tanpa tentunya kasih sayang dari ibu kita dan juga mendidik kita. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Tabligh Akbar Ramadan akan segera kembali. Nanti kita akan berdoa bersama dan juga kita akan dengarkan kesimpulan dari Kiai Haji Zaidun MZ. Tetaplah di Tabligh Akbar Ramadan 1400. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, dengan sepenuh perasaan dan pengharapan, dengan sepenuh segala kelemahan dan kekurangan, kami bermohon kehadirat-Mu ya Allah. Karuniakan kepada kami rakyat dan bangsa Indonesia pemimpin-pemimpin yang takut kepadamu dan sayang kepada kami. Berikan mereka kekuatan zahir dan batin untuk dapat membawa kami rakyat dan bangsa Indonesia keluar dari kesulitan hari ini, menapak menuju hari esok yang lebih baik dan lebih pasti. Ya Allah, kalau selama ini lebih banyak lalai kami dari ingat kami, lebih banyak keluhan kami dari syukur kami,
lebih banyak marah kami dari sabar kami. Tunjuki kami jalan-Mu yang lurus, yang apabila kami berpijak di atasnya, tidaklah kami akan tersesat buat selamanya. Berikan kami sikap amanah dalam mengemban dan melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari sama-sama kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih banyak pemirsa. Nanti kita juga akan bersama-sama mendengarkan azan yang akan disiarkan langsung dari Balai Komando. Anda baru saja menyaksikan